It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review mainan pertama yang saya review, yaitu Yudo King Oger. Tapi ini bukannya volume 1 ya guys, melainkan yang volume 2. Nih ada logonya nih. Bang, kok yang volume 1 nggak di-review, kok langsung yang ke volume 2? Karena jujur aja untuk Yudo-nya King Oger volume 1 saya kurang suka. Terlalu kecil gitu loh, apa ya, kayak terlalu kurus banget gitu loh. Sedangkan yang volume 2-nya itu bener-bener keren banget sih. Ada si King Kuwagata, King O Kuwagata, Spider Kumonos, dan juga si King Kyoryu Red. Jadi langsung aja kita buka nih ya. Ini udah saya buka untuk solasinya. Nah, ini dia untuk satu set yang kita dapat. Dan di sini cuman ada 4 karakter dengan 3 doublean dan 1 yang cuman 1 karakter gitu. Jadi untuk si King Kuwagatanya ini dapat doublean ya guys. Ini King Kuwagata ada 2, ini si King O Kuwagata cuma 1 doang. Spider Kumonos dapat 2, dan ini ada si King Kyoryu Red juga dapat 2. Nah, ini saya beruntung banget ada yang mau patungan sama saya. Meskipun si King O Kuwagatanya ini dia yang ngambil, saya jadi cuman dapat si King Kyoryu Red, Spider Kumonos, dan juga King Kuwagata. Tapi nggak apa-apa. Karena saya juga udah beli buat si King O Kuwagatanya ini. Meskipun jatuhnya lebih mahal sih, sekitar 250 ribuan lah kurang lebih. Oke, jadi saya ingin berterima kasih dulu kepada Mas Andri yang mau saya ajak patungan dan ngasih harga saya lebih murah daripada harga pasaran. Jadi buat teman-teman ya, siapa tahu nanti ada patungan lagi, langsung aja kalian follow ke Instagramnya Mas Andri ya. Dan untuk Yudonya ini saya beli di Kido Place dengan harga 880.000 untuk satu set ini by air, dan ini harganya yang paling murah yang saya temui sih. So thank you juga buat Kido Place. Yaudah guys, jadi langsung aja kita keluarin nih. Dan ini dia semua Yudo yang kita dapat di volume kedua Yudo King Oger. Dan ya bisa kalian lihat sendiri lah, ini semua formnya bener-bener keren-keren banget. Beda sama King Oger yang volume 1 yang terlalu kurus banget dah. Untuk tampilan artboxnya sebenarnya sama aja, jadi kita perlihatkan satu aja ya guys. Kita ambil yang ini aja biar nggak ribet. Nah ya, untuk bagian depannya itu berbeda-beda kayak begini, sesuai isinya dan sesuai line up-nya juga. Nih ada line up-nya di sini. Kemudian si sampingnya hanya tulisan biasa, belakangnya kayak begini, hanya kayak gambar 4 karakter gitu. Bawahnya biasa, si satunya lagi juga tulisan biasa. Atasnya ini sesuai sama isiannya juga kayak gitu. Bawahnya juga nggak ada apa-apa. Udah gitu dong sih untuk artboxnya. Jadi udah langsung aja kita unboxing ya guys, karena bener-bener gak sabar banget sih. Apalagi pas si Spider Kumonos nanti kita kasih efek tangan dari si God Tarantulanya. So langsung aja ayo kita unboxing dan pasang stikernya. Ini dia keempat karakter yang kita dapat di set Yudo King Oger volume kedua. Jadi di sini ada Spider Kumonos, ada King Kuwagata, King O Kuwagata, dan King Kyoryu Red. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini desainnya bener-bener gokil semua loh. Kecuali si King Kyoryu Red ini ya, menurut saya masih biasa aja, tapi ya cukup lumayan lah. Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah King Kyoryu Red. Dan ini untuk bodinya masih menggunakan stiker. Banyak banget stikernya, sumpah demi apapun untuk Yudo ini. Dan untuk stikernya pun kualitasnya jujur kurang banget sih coy. Jadi kalau misalnya di tangan itu nempel, terus misal kayak kita nggak hati-hati, si kertas yang masih nempel, stiker yang masih nempel di tangan kita itu bisa aja sobek. Jadi emang bener-bener jelek banget sih untuk kualitas stikernya. Dan yang bangkeknya lagi, kadang kalau kita ngelepas stiker dari si kertasnya ini, itu kadang masih ada yang nempel gitu loh. Jadi nggak kepotong secara presisi gitu dari si pabriknya gitu. Emang bangke sih ini. Aduh, dan untuk si King Kuwagata ini pemasangan stikernya nggak ada yang susah. Paling cuman agak lama aja dipasang stiker di crownnya ini, karena memang harus satu persatu gitu. Sisanya sih ya gampang lah untuk memasang stikernya. Dan untuk si artikulasinya, bagian kepala dia bisa seperti ini, 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk juga, bisa maju mundur belum bisa. Jadi dia cuman engselnya ada satu aja di bagian sini. Kemudian untuk bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini, tapi nggak bisa 360 derajat karena kehalang sama bagian armor di bahunya ini. Terus dia bisa ke samping seperti ini, bahkan sampai atas banget kayak begini. Terus dia bisa berputar juga kayak begini.
Kemudian bisa maju mundur juga kayak begini. Ini ada joinnya di sini. Bisa maju mundur. Terus bagian telapak tangan ini bisa berputar 360 derajat dan bisa kita ganti menjadi telapak tangan yang terbuka seperti ini guys. Nah kayak begini tampilannya kalau misal telapak tangannya kita ganti menjadi optional partnya seperti ini. Kemudian bagian pinggang dia bisa berputar kayak begini, hanya sebatas ini aja. Terus bagian rok sampingnya ini bisa ngangkat seperti ini. Bagian kaki bisa ngangkat sejauh ini. Bagian depannya juga bisa ngangkat seperti ini. Ini supaya bagian kakinya bisa maju 90 derajat kayak begini. Kemudian bisa berputar juga kayak begini. Bagian lutut juga ada artikulasi. Ya cuman segini aja untuk jangkauan lututnya. Kemudian bagian telapak kaki ada artikulasinya. Ya udah ball joint kayak begini. Jadi bebas mau dikemanain aja gitu. Dan untuk si crownnya ini bisa kita pasang ke bagian si ininya, tombaknya, lensnya ini. Jadi caranya tinggal kita lepas aja. Ini harus kita lepas dari bagian partnya. Nah, di sini kan ada part nih guys. Jadi part ini harus kita lepas. Dan yang saya agak kesel, kenapa joinnya itu di sini loh, untuk memegang si mahkotanya ini. Kenapa nggak di sini gitu? Jadi aneh cuy, sumpah deh. Nih, kalian lihat sendiri ya. Tuh, kalau dari samping aneh banget loh. Tuh. Aduh, sumpah ini Bandai kenapa jadi agak error begini ya? Padahal sebelum-sebelumnya oke-oke aja loh. Jadi ini tinggal kita lepas aja. Ini juga harus kita lepas. Aduh susah lagi coy. Nah kita lepas kayak begini. Terus tinggal kita pasang aja. Ini kita pasang di mana ya? Nah di sini. Kemudian satunya lagi kita pasang di bagian depannya kayak begini. Dan dia menjadi senjata begini guys. Si tombaknya kayak begini. Dan lagi-lagi bagian join di sininya masih ada. Ini bener-bener jelek banget sih menurut saya ya. Kenapa? Ya sekali lagi kenapa nggak di sini gitu loh joinnya. Jadi kalau misalnya ini dilepas untuk dipasang ke lensnya ini, King Oger lens, jadi si bagian gagang belakang ini nggak ada gitu loh. Aduh, gimana sih ini yang desainnya? Kita lanjut lagi aja ke King Okuwagata yang lagi-lagi kualitas stikernya jelek coy, sumpah. Dan ini bener-bener susah banget masang stikernya, terutama di bagian ini nih. Di bagian bodinya ini kan ada yang abu-abu ya. Itu bener-bener susah banget masang stikernya. Dan ya ini saya ada doublean. Untuk yang satunya itu bagian sininya punya saya sobek. Hati-hati aja ya buat kalian nanti yang masang stiker, karena ini rawan banget buat sobek. Terus bagian mana lagi ya? Oh udah sih bagian ini aja yang rawan banget buat sobek. Untuk sisanya sih pemasangan stikernya sama aja kayak yang King Kuwagata itu. Jadi nggak sulit-sulit banget lah. Untuk artikulasi sama aja, untuk gimmick juga sama aja. Jadi dia dapat si part ininya juga untuk memisahkan si mahkotanya dari si Oger lensnya ini. Jadi ya kayak gitu guys. Ini ya cuman perbedaan di bagian warna dasarnya aja sih. Untuk si King Kuwagata dia warnanya gold, sementara untuk si King Okuwagata dia warnanya abu-abu kayak begini. Dan saya lebih suka desainnya King Okuwagata sih. Lebih apa ya? Kesan feel-nya tuh dapat banget gitu loh dibandingkan si King Kuwagata ini. Terus ini terutama di bagian kumis lelenya ini juga cakep banget sih. Gokil. Lalu kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Spider Kumonos. Nah untuk pemasangan stikernya yang paling susah tuh di bagian tanduknya ini. Jadi kalau misal kalian lagi pasang di sini, nah saran saya menggunakan dua tangan ya guys, jangan satu tangan. Kalau satu tangan pas dipasang sini, terus pas mau dipasang sisi satunya, itu takutnya nempel di sini dan sobek. Jadi hati-hati aja untuk bagian tanduknya ini. Kemudian bagian ininya juga nih, bangke banget demi apapun. Nah di dalamnya ini stikernya tuh hati-hati aja buat masang stikernya ya guys, karena bener-bener aduh nempel di tangan terus malah jadi sobek gitu loh. Jadi ya sekali lagi hati-hati aja. Sisanya masih cukup gampang lah untuk pasang stikernya. Nah untuk artikulasinya, bagian kepala dia bisa berputar 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk kayak begini, guk. Ya kayaknya buat yang tahu lagu itu cuman orang-orang kelahiran 2000 deh. Lagu legend dari Project Pop. Nah ini bagian goldnya udah di prepaint cakep banget coy, sumpah untuk warna goldnya ini. Tapi sayangnya nih bagian gold ininya dia masih plastik kayak biasa tuh. Beda banget kan warnanya, yang ini lebih kelihatan banget plastiknya, sedangkan yang ini lebih chrome gitu loh. Sumpah cakep banget ini cuy. Terus untuk bagian di dadanya ini sayang banget dia nggak ada kayak motifnya gitu dari si laba-labanya.
Jadi buat kalian yang mau repaint itu tetap harus pasang stiker ini ya guys. Untuk bagian muka sih dia ada motifnya gitu. Jadi untuk repaint masih bisa lah. Sisanya udah gini aja. Kita lanjut lagi bagian tangannya. Dia bisa naik setinggi ini, bahkan sampai segini untuk tingginya. Kemudian bisa berputar juga, tapi nggak bisa 360 derajat karena kehalang sama bagian bahunya ini. Bahunya juga bisa naik sebatas ini. Kemudian bisa berputar kayak begini guys. Ini kita copot dulu aja lah. Kita bisa putar kayak begini. Kemudian bisa maju mundur. Ini ada artikulasi siku kayak begini. Dan bagian telapak tangan kita juga mendapatkan dua ya guys. Jadi yang satu untuk memegang senjata seperti ini, dan satu lagi untuk tangan terbuka seperti ini. Salah. Nah yang ini maksud saya. Jadi kita cuma mendapatkan dua telapak tangan gitu. Untuk senjatanya pun ini juga full stiker, gak ada yang pre-painted. Dan sayangnya kita cuma mendapatkan satu kunci ini aja. Dan kunci ini pun bisa diputar-putar. Nih bisa kalian lihat sendiri dari kayak begini, bisa diputar jadi kayak begini, dan bahkan ini bisa dicabut. Wah, keren sih menurut saya, ini gimmicknya cukup oke. Meskipun ya bisa dibilang kayak begini doang, tapi ya masih oke lah. Terus untuk bagian si Venosnacker ya, ini kalau nggak salah namanya, bagian tembakannya dia nggak bisa diputar untuk kuncinya, dan ya cuman begini aja. Full stiker juga, nggak ada pre-painted. Terus untuk bagian pinggang dia bisa berputar seperti ini 360 derajat. Untuk bagian kaki bisa ke depan seperti ini, ke belakang hanya sebatas ini aja. Untuk ke samping juga yang kaki ini dia terbatas karena ada part ini nih untuk penyimpan kuncinya itu. Jadi bisa kita mundurin dulu ke belakang supaya dia bisa, nah kayak begini guys. Untuk yang satunya sih masih oke lah, bisa kayak begini tuh. Terus bisa lutut juga, artikulasi lutut. Dan telapak kaki sudah menggunakan joint ball. Ya lebih kerennya lagi, kita mendapatkan part ini yang bisa kita pasang di sini. Dan part satunya lagi ini bisa kita pasang di sini, yang fungsinya untuk kita gabungkan dengan tangan Minipla si Tarantulanya. Nah coba kalian lihat sendiri guys. Sumpah ini cakep parah coy. Bahkan ini lebih cakep daripada si King Oger sendiri itu loh, yang menurut saya aneh jujur aja. Sorry, maksud saya tim utama King Oger. Sumpah ini kayak penggabungan Spider-Man plus Dr. Octopus. Ya meskipun menyisakan si Tarantula ini ya, kayaknya lebih bagus kalau misal ini bisa dipasang di sini gitu. Cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini menurut saya udah cakep banget. Gila, ini tinggal kalian mainin aja sih mau pose kayak gimana. Tetap keren sih ini. Aduh, yaudah guys, kita lanjut lagi aja ke yang terakhir adalah King Kyoryu Red. Dan dia memang kayak begini doang sih, penggabungan dari armornya si Kuwagata Oger sama si Kyoryu Red Festival, apa sih namanya, Carnival mode ya, apalah itu saya lupa namanya. Ya pokoknya cuman kayak begini aja. Untuk pemasangan stiker ini semuanya gampang, gak ada yang sulit. Terus untuk kualitas stiker juga masih sama aja. Menurut saya kurang banget sih jujur aja. Untuk pedangnya sendiri dia nggak ada yang pre-painted, jadi warna merah kayak begini. Terus ini juga dikasih stiker untuk pedangnya supaya ada kayak detailing putihnya begini. Dan pedangnya dia bahan karet, jadi bisa kayak begini tuh, bukan bahan plastik, dan ini nggak tajam, jadi aman buat anak-anak. Kita juga mendapatkan telapak tangan yang terbuka seperti ini ya guys. Nanti bakal diperlihatkan di rotating table aja. Dan ini dia Yudo King Kyoryu Red bersama Kyoryu Jin versi premium Bandai Gold version. Ya karena untuk versi terbarunya rilisnya itu masih lama, jadi kita sandingkan dulu aja dengan versi Minipla lamanya yang rilis tahun 2013 kalau nggak salah ya. Dan untuk versi King Kyoryu Red-nya rilis tahun 2023 ini. Saya makin gak sabar banget sih buat nungguin si Gabutira versi terbarunya. Dan bocoran sedikit, saya udah PO guys, jadi ditunggu aja untuk reviewnya nanti pas udah rilis ya. Ini dia perbandingan Yudo King Oger, Yudo Ryusou Gold, dan juga Shodo Super Gokai Red. Kita bahas Yudonya dulu ya. Untuk Yudo King Oger dengan Yudo Ryusou Gold yang lama itu tingginya kurang lebih sama. Ini kenapa lebih tinggi si King Oger? Karena ya dia pakai mahkota gitu, jadi kelihatan lebih tinggi. Untuk proporsi dia ada perubahan sedikit, terutama di bagian pahanya. Kalau kalian lihat ini pahanya Ryusou Gold lebih gede daripada pahanya si King Oger. Dan juga untuk si King Oger ini dia sudah mendapatkan optional part si telapak tangannya itu yang terbuka,
Sedangkan untuk Ryusou Gold itu Yudonya masih pakai tangan ini doang gitu. Sedangkan untuk Shadow Super Gokai Red dia itu lebih pendek tapi semuanya sudah full pre-painted, beda sama Yudo yang masih pakai stiker. Jadi menurut saya lebih bagus sih Shadow Super Gokai Red ini sih, meskipun dia kayak jadi cebol gitu loh, kayak jadi kemasan saset. Dan artikulasinya pun lebih banyak Shadow Super dibandingkan Yudo. Dan ini dia Yudo King Oger. Jika kita pajang bareng si God King Oger ini bakal jadi bagus sih kalau kita pajang si Yudo King Oger volume 2 bareng si God King Ogernya ini. Meskipun ya bisa dibilang si Yudonya ini masih kegedean sih, tapi nggak apa-apa, ini tetap keren kok guys untuk kalian pajang dengan mode ini gitu. Jadi gimana menurut kalian? Mana karakter yang paling kalian suka di antara 4 karakter ini? Kalau saya pribadi sih tetap Spider Kumonos, tapi saya juga suka sama si King Okuagata ini loh. Kayak warnanya tuh dapet banget, terus kesan sangarnya itu gara-gara si kumis lele ini cakep banget sih. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Yudo King Oger volume 2. Sekian review Yudo King Oger volume 2. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review Putro Toys yang lainnya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.